Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Pada hari Senin kemarin, Atika sudah meminta kalian untuk menulis tentang penjumlahan pecahan dan juga tentang perkalian di dalam tabel 1 sampai 10. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan, Pak Tikas akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara penggunaan tabel perkalian 1 sampai 10 yang sudah kalian tulis kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Tikas akan memberi atau memperlihatkan kalian tentang tabel perkalian 1 sampai 10. Kalian simak baik-baik. Penjelasan berikut. Untuk mencari hasil perkalian, kita bisa menggunakan tabel perkalian. Tabel perkalian berisi kelipatan bilangan-bilangan yang terdapat pada tabel tersebut. Sekarang kita coba mencari hasil perkalian dari 3 kali 4. Pada kolom pertama, kita cari angka 3. Kemudian pada baris pertama kita cari angka 4. Selanjutnya kita tarik garis lurus dari angka-angka tersebut. Maka akan bertemu di sebuah angka. Itulah hasil perkaliannya. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya 6 kali 7. Dengan cara yang sama, kita cari angka 6 pada kolom pertama. Kemudian angka 7 pada baris pertama. Kita tarik garis dan ketemu hasilnya, yaitu 6 kali 7 sama dengan 42. Selanjutnya 10 kali 9. Perhatikan langkah berikut. Jadi 10 kali 9 sama dengan 90. Bagaimana, sudah bisa kan membaca hasil perkalian dengan tabel? Anak-anak, setelah kalian melihat video tentang perkalian tabel perkalian 1 sampai 10, apakah kalian sudah tidak bingung lagi dalam penerapannya? Nanti kalau masih bingung, kalian lihat kembali videonya atau kalian bisa tanya kepada Pak Tikas. Selanjutnya, kalian akan masuk ke dalam materi intinya, yaitu tentang penjumlahan pecahan biasa. Namun, sebelum kalian memulai ke penjumlahan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. Jadi A dan B itu bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau juga di bawahnya 0 bisa -1, -2 dan seterusnya. Dan B tidak sama dengan 0 atau B itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Jadi B-nya itu tidak boleh angka 0. Jadi bolehnya di atas 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya.
atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Gimana? Lanjut ya. Pada pecahan biasa A per B itu A itu disebut dengan pembilang. Untuk yang B disebut dengan penyebut. Ingat-ingat ya, A itu disebut pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Ingat, A pembilang, B penyebut. Pokoknya angka yang berada di atas itu disebut pembilang, angka yang berada di bawah disebut dengan penyebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut yang sama, maka yang kalian jumlahkan adalah pembilangnya saja. Untuk penyebutnya tetap. Namun, untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka yang harus kalian perhatikan adalah kalian samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebutnya. Setelah itu, sesuaikan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, Pak Vikas akan memberikan contoh bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa, baik dalam penyebut sama dan juga penyebut yang berbeda. Oke, yang pertama yaitu dengan penyebut sama. Jadi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Oke, Pak Vikas contohkan di sini ada pecahan 1/3 ditambah 1/3. Kalian lihat penyebutnya sama. Masih ingat kan kalau yang berada di atas ini A itu disebut dengan pembilang, ini di angka 1 itu A. Untuk yang B itu di angka 3 itu disebut dengan penyebut. Jadi 1/3. Satunya ini disebut dengan pembilang dan tiganya ini disebut dengan penyebut. Pada pecahan ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Oleh karena itu 1 ditambah 1 berapa hasilnya? 2. Kemudian penyebutnya karena penyebutnya sama maka tidak usah dirubah atau tetap, jadi 2/3. Selanjutnya penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Di sini Pak Vikas memberikan contoh pecahan 2/3 ditambah 2/2. Oke, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kalian harus mencari bilangan yang dapat membagi angka 3 dan juga angka 2, atau kalian bisa menggunakan atau mencari KPK dari 3 dan 2. Oke, kita cari KPK dari 3 dulu. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka sama saja kita mencari KPK dengan juga mencari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Selanjutnya, KPK dari 2 atau kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setelah kalian mencari kelipatan dari 3 dan 2, selanjutnya kalian cari bilangan di antara kelipatan 3 dan 2 yang sama dan paling terkecil mana, yaitu angka 6. Di angka 3 itu ada 6, di angka 2 juga ada 6. Maka kita taruh di sini, kita taruh di bagian penyebutnya. Nah, kok bisa di sini ada 4 dan 6 Pak Vikas? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita hitung dengan pecahan yang ada di sebelah kirinya atau pecahan yang tadi. Caranya bagaimana? 6 dibagi 3, kemudian ke atasnya dikali. Kita ulangi ya, 6 dibagi 3, kemudian 3 dikali 2. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 2. Kemudian 2 kali 2 berapa? 4. Ya, sebelah sini juga sama. 6 dibagi 2, kemudian dikali 2. 6 dibagi 2 berapa hasilnya? 3.
kemudian kita kalikan ke atasnya. 3 kali 2 berapa? 6. Maka kita dapat ketemu 4 dan 6, atau yang tadi sudah Pak Bikas lihatkan. Maka kita kalau sudah kita samakan penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Kita tambahkan 4 ditambah 6 hasilnya 10, penyebutnya tetap 6. Oke, selanjutnya kok di sini seperti ini Pak Bikas. Nah, kita ini menyederhanakan atau kita buat menjadi pecahan campuran. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan campuran. Bagaimana caranya merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau kita sederhanakan, yaitu caranya adalah 10 dibagi 6 berapa? 1. 1 kali 6 kan 6. Sisanya berapa? 4. Maka satunya berada di depan atau dijadikan bilangan bulat, kemudian sisanya berada di pembilangnya, penyebutnya tetap. Jadinya 1, 4 per 6. Bagaimana? Sudah paham kan? Nanti kalian ulangi lagi videonya biar kalian paham. Selanjutnya di sini ada soal. Nanti kalian kerjakan di buku tugas matematika kalian beserta caranya. Ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti bisa japri ke Pak Bikas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.